Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini, pada kesempatan ini saya akan bagikan kepada kita bagaimana pandangan dari seorang Pak Susno Duaji yang adalah mantan Kapolda Jawa Barat dan juga mantan Kabareskrim ya, soal tanggapannya mengenai berita viral yaitu soal pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Pak Panji Gumilang. Tentunya kita sudah melihat bersama ya apa yang trending atau yang viral beberapa bulan terakhir ya, karena katanya ada yang mengatakan bahwa di Al Zaitun ada yang kemudian pada akhirnya menjadi anggota dari NII dan juga ada soal penistaan agama yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang. Dalam hal ini bagaimana pandangan dari Pak Susno Duaji? Mari kita langsung saja mendengarkan bagaimana tanggapan beliau lewat videonya berikut ini. Dan ini dia. Susno, dalam pandangan Bapak, sebenarnya tentang apa sih ini Panji Gumilang dan Al Zaitun ini, Pak? Iya, ya kita sudah terbawa pemberitaan cukup lama ya, hampir 1 bulan atau lebih mungkin, tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun. Kebetulan saya pernah menjadi Kapolda Jawa Barat ya, dan disitulah Al Zaitun ini terletak, yaitu di Kabupaten Indramayu. Pesantrennya besar, bahkan diresmikan oleh Presiden itu ya, Presiden B.J. Habibie waktu itu. Habibie ya. Dan herannya setiap menjelang pemilu ya, pemilu 2014, 2019, nah ini 2024, masalah Al Zaitun ini mencuat gitu. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Oke. Nah, di dalam isu yang berkembang sekarang, Al Zaitun dikatakan satu terlibat dengan NII. Itu menurut berita ya, menurut berita di medsos gitu. Yang kedua, Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Ya. Nah, sesatnya bagaimana nanti kita bahas. Yang ketiga, Panji Gumilang atau Al Zaitun, ya, yang jelas Panji Gumilang dituduh mempunyai rekening banyak. Sampai berapa itu? 300 ya? Iya, 300-an. Kemudian Al Zaitunnya lembaga sampai 30-an lebih. Kemudian dituduh mencuci uang. Kemudian Panji Gumilang dituduh juga sebagai dedengkot atau otak daripada NII gitu. Dan masih tuduhan-tuduhan lain ya, termasuk aliran sesat tadi. Apakah benar apa tidak? Ini mendominasi pemberitaan. Dan semuanya saya lihat ini masih berupa persepsi ya. Persepsi-persepsi yang dilemparkan dan dibumbui dengan pendapat-pendapat yang ini masih harus dibuktikan secara hukum. Ya kita harus adil lah gitu kan, tidak bisa langsung menuduh dan sebagainya. Dan karena ini Al Zaitun lembaga pendidikan yang cukup besar, ini harus berhati-hati Polri atau penyidik menangani, karena menyangkut nasib ribuan, bahkan katanya puluhan ribu siswa, termasuk nasib karyawan, nasib dosen, nasib guru dan lain-lain. Jadi harus berhati-hati menangani ini. Ya. Jadi dari sekian dugaan ini, Pak, sekian banyak dugaan ini, apakah ada yang benar atau semuanya benar? Ya, masih harus dibuktikan. Semua masih harus dibuktikan. Karena kebenaran itu ada standarnya ya. Kalau kebenaran hukum, standarnya standar hukum. Kita dalam pembuktian kita adalah hukum acara pidana. Kalau menurut standar hukum pidana, apakah yang dituduhkan itu terbukti atau tidak? Itulah yang harus menjadi pekerjaan dari penyidik
dan menjadi pekerjaan bagi pihak-pihak yang punya kompetensi di bidang ini. Misalnya tentang kurikulum, tentang agama, tentang pencucian uang, tentang teroris, tentang NII, kan ada lembaga-lembaga terkait yang harus memberikan masukan kepada penyidik untuk memudahkan pembuktian. Gitu. Terkait pencucian uang itu tadi Pak, kan disebutkan bahwa rekeningnya saja jumlahnya ratusan. Apakah ini wajar, Betul. Pak? Kalau jumlah rekening ya, Pak Panji Gumilang berapa itu? 300 sekian ya? 300-an ya. Kemudian Ya, lembaganya 30-an. Dari segi wajar atau tidak wajar, ini adalah kurang wajar, unusual. Unusual itu artinya kurang. Oke, kurang Tidak, wajar ya. tidak, tidak, nyeleneh ya. Kenapa nyeleneh? Lo kok masa satu orang harus punya 300-an rekening? Lembaga harus punya Betul. 30-an sekian rekening. Untuk Ya, apa? Dan gimana ngendalikannya kalau rekening sudah banyak sekali seperti itu? Kalau benar seperti itu ya. Nah, ya. tetapi apakah dengan sekian banyak rekening itu langsung ini pencucian uang? Oh tidak. Karena apa? Mhm. Tidak ada larangan mempunyai rekening yang banyak. Tetapi Ya, tidak oke. wajar. Karena tidak Mhm. wajar menjadi objek dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, untuk menganalisis rekening itu. Rekening itu Oke. dialiri dana dari siapa saja yang ngirim duit ke situ. Kemudian Ya. setelah masuk rekening itu, duitnya diapakan. Nah, kalau duit yang masuk ke situ, duit berasal dari tindak pidana, kemudian digunakan untuk suatu kejahatan, misalnya teroris, membiayai suatu kegiatan pemberontakan, membiayai kegiatan NII, maka ini jelas ada berapa kejahatan di situ. Bukan hanya pencucian uang saja, tetapi ada kejahatan teroris, kejahatan makar, dan lain-lain. Tapi tidak langsung kita bisa langsung mengatakan, wah rekeningnya jumlahnya banyak, wah rekeningnya duitnya banyak, langsung itu pencucian uang. Oh tidak bisa, harus dibuktikan dulu. Oke. Ya. Wow, luar biasa teman-temannya. Jadi artinya bahwa tidak segampang itu ya pihak kepolisian mengatakan bahwa ini penyesatan, lalu kemudian katanya ada keterlibatan di NII dan sebagainya, dan juga masalah soal banyaknya rekening dari seorang Panji Gumilang. Artinya bahwa ya seperti disampaikan oleh Pak Susno Duanci, ya dalam hal ini kepolisian harus hati-hati. Ya artinya bahwa menetapkan seseorang menjadi tersangka ya tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu. Dan saya pikir ini ya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duanci. Ya saya pikir kita tidak lagi meragukan ya dengan pemaparan beliau, karena jelas dia sudah pernah menjabat sebagai Kapolda di Jawa Barat dan juga sebagai Kabareskrim gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi ya untuk mendengarkan bagaimana penjelasan beliau tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun. Bagaimana dengan keterlibatan Panji Gumilang dalam dugaan mungkin ya Pak? Ya, dugaan keterlibatan Panji Gumilang dalam NII, bahkan ada yang menyebut bahwa dialah pimpinannya gitu Pak. Ya, saya dulu kebetulan tahun 2008 pernah memproses kasus NII KW 9 Jawa Barat. Ya. Saya lupa berapa jumlah tersangka yang ditangkap oleh Polda Jawa Barat, kalau nggak salah 10-an ya. Dan semua terbukti dan diproses, diajukan ke pengadilan dan dipidana cukup berat. Mengapa? Karena mereka mendirikan negara di dalam negara. Negara yang mereka dirikan adalah negara Islam Indonesia. Ya. Wilayahnya ada, mereka membuat wilayah gitu kan. Rakyatnya ada, siapa pengikut-pengikut mereka. Undang-undang dasarnya ada, dia membuat undang-undang dasar. Benderanya ada, lambang negaranya ada, aktivitasnya ada. Menggalang dana dan sebagainya. Maka terbuktilah tindak pidana, yaitu negara Islam Indonesia.
suatu pertanyaan besar adalah karena yang dihebohkan di dunia maya, kemudian dihebohkan di pemberitaan televisi adalah Panji bahwa Gumilang. Panji Gumilang seolah-olah adalah dedengkot atau otak atau pengendali NII. Waktu Katakan saya pemimpin lah. masih Kapolda Jawa Barat, Oke. penyidik saya belum bisa membuktikan hal ini. Jadi karena belum bisa membuktikan, saya tidak bisa mengatakan bahwa Panji Gumilang adalah NII. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Panji Gumilang adalah pengendali NII. Waktu saya belum ada bukti. Tapi kan saya itu 2008. Sekarang sudah 2023 ya. 23. 15 tahun kemudian saya tidak tahu. Tapi ingat, Indonesia ini punya aparat yang hebat gitu ya. Mempunyai Betul. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga punya intelijen. Kita mempunyai BAIS di TNI. Kita mempunyai BIN, Badan Intelijen Negara. Kita mempunyai Badan Penanggulangan Teroris. Kemudian sampai ke bawah, kita mempunyai Babinsa, kita mempunyai Babin Kamtibmas yang menyaring semua informasi itu. Masa 15 tahun tidak terdeteksi. Nah, jadi saya tidak membela Al-Zaitun ya, saya tidak membela Panji Gumilang. Yang saya bela adalah kalau memang bersalah, katakan bersalah. Dan diproses dan dihukum. Tidak perlu seberas mungkin. Kalau tidak, ya tidak. Nah, supaya ini tidak menjadi isu yang mengganggu, apalagi kita ini sebentar lagi akan masuk ke pemungutan suara, pemilu. Sekarang ini tahun politik gitu. Ya. Masa tiap tahun akan ada pemilu, ini geger seperti ini. Jadi artinya tidak segampang itu juga mengatakan bahwa Panji Gumilang adalah pengendali atau dedengkotnya NII, apalagi dikaitkan dengan lembaga Al-Zaitun. Ya. Oke, jadi kita sudah mendengarkan bersama teman-temannya bagaimana penyampaian dari Pak Susno Duadji soal keterlibatan Panji Gumilang ya dengan NII, sampai dikatakan bahwa beliau juga dedengkotnya atau katakan ya pengendali atau pemimpin dari NII itu sendiri. Jadi artinya bahwa seorang Pak Susno Duadji saja mengatakan bahwa tidak segampang itu ya kepolisian menetapkan beliau ya sebagai tersangka ya karena tidak ada buktinya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi mengatakan seseorang itu ya telah melakukan atau terlibat dalam suatu tindakan kejahatan, tentunya harus ada pembuktian terlebih dahulu. Benar apa tidak ya orang ini melakukan apa yang sesuai dengan yang dituduhkan kepada dirinya. Ya artinya kalau misalnya tidak ada pembuktian, maka sama saja semua apa yang selama ini itu menjadi viral ya, menjadi begitu heboh di seluruh jagat raya khususnya di Indonesia ini, maka itu bukanlah sesuatu yang membuat Pak Panji Gumilang harus ditetapkan menjadi tersangka dan akhirnya mungkin bisa saja akan menerima hukuman dan akan dipenjara ya. Jadi artinya semuanya harus dibuktikan terlebih dahulu ya, kemudian nanti barulah ya Pak Panji Gumilang ini ditetapkan menjadi tersangka sesuai dengan dugaan yang selama ini dituduhkan kepada beliau Pak Panji Gumilang ya. Saya pikir dengan apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duadji ini sangat memberikan kita penjelasan soal bagaimana sebenarnya Pak Panji Gumilang dengan yang dituduhkan kepada beliau selama ini. Ya, sekian saja dulu teman-teman untuk siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.